Hormon tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor lingkungan luar, dan bahan kimia. Tanaman merespon bahan kimia yang terjadi secara alami dalam tanaman dan bahan kimia sintesis. Hormon tumbuhan adalah pembawa pesan kimia yang mempengaruhi kemampuan tanaman untuk merespon lingkungannya. Hormon adalah senyawa organik yang efektif pada konsentrasi yang sangat rendah. Mereka dapat dibuat di satu bagian tanaman dan diangkut ke bagian lain. Mereka berinteraksi dengan jaringan target spesifik untuk menyebabkan respon fisiologis seperti pertumbuhan atau pematangan buah. Setiap respon mungkin merupakan hasil dari 2 atau lebih hormon yang bekerja sama, karena hormon merangsang atau menghambat pertumbuhan tanaman. Banyak ahli botani juga menyebutnya sebagai tanaman pengatur tumbuh. Banyak hormon dapat disintesis di laboratorium, yang meningkatkan jumlah hormon yang tersedia untuk aplikasi komersial. Ahli botani mengenali setidaknya 5 kelompok utama hormon, yaitu ada auksin, giberelin, etilen, sitokinin, dan asam absisat. Auksin adalah hormon yang terlibat dalam pemanjangan sel tumbuhan, pertumbuhan akar dan tunas, dan rotting. Auksin alami yang terkenal adalah asam indoleacetit, mengembangkan benih menghasilkan IAA yang merangsang perkembangan struktur berdaging seperti buah. Contohnya yaitu percobaan dengan buah stroberi, memberikan satu bentuk bukti eksperimental tentang peran IAA pada tanaman. Penghapusan bagian yang mengandung biji dari stroberi mencegah struktur berdaging membesar. Namun jika IAA kemudian diterapkan, stroberi membesar secara normal. Asam indoleacetat diproduksi di ujung pucuk yang tumbuh aktif dan biji yang sedang berkembang dan terlibat dalam pemanjangan. Sebelum sel dapat memanjang, dinding sel harus menjadi kurang kaku sehingga dapat mengembang. Asam indoleacetit memicu peningkatan plastisitas atau daya renggang dinding sel yang memungkinkan terjadinya pemanjangan. Auksin sintesis. Auksin memiliki berbagai kemungkinan efek sehingga digunakan berbagai tujuan dalam berkebun, pertanian komersial, dan penelitian ilmiah. Ahli kimia telah mensintesis beberapa senyawa murah yang berupa strukturnya dengan IAA. Auksin sintesis seperti asam naftalena, asetat ACID atau NAA digunakan untuk mendorong pembentukan akar pada stek batang dan daun. Perbanyakan vegetatif tanaman yang identik secara genetik berguna dalam pertanian dan penelitian laboratorium. Asam naftalena asetat digunakan untuk mencegah perkecambahan batang yang tidak diinginkan dari pangkal pohon hias. Ingat bahwa batang mengandung tunas lateral di dasar setiap daun. Pada banyak batang, tunas ini gagal bertunas selama ujung pucuk tanaman masih utuh. Penghambatan tunas lateral dengan adanya ujung pucuk di subdominasi apikal. Jika ujung pucuk dihilangkan, tunas lateral mulai tumbuh. Jika IAA atau NA diterapkan pada ujung batang yang dipotong, tunas lateral tetap tidak aktif. NAA digunakan secara komersial untuk mencegah tunas bertunas pada umbi kentang selama penyimpanan. Etilen. Hormon etilen berperan dalam pematangan buah. Tidak seperti hormon tanaman lainnya, etilen adalah gas pada suhu kamar. Gas etilen berdifusi dengan mudah melalui udara dari satu pabrik ke pabrik lainnya. Pepatah, satu apel buruk merusak laras, memiliki dasar dalam gas etilen. Satu apel yang membusuk akan menghasilkan gas etilen yang merangsang apel di dekatnya untuk matang dan kemudian rusak. Dalam penggunaan komersial, etilen biasanya diterapkan dalam larutan etepon, bahan kimia sintesis yang terurai untuk melepaskan gas etilen. Ini digunakan untuk mematangkan pisang, melon, tomat, jeruk lemon, dan jeruk bali. Seringkali tetap hijau saat matang. Meskipun buah hijau mungkin terasa enak, konsumen biasanya tidak akan membelinya. Aplikasi etilen pada buah jeruk hijau menyebabkan warna jeruk yang diinginkan seperti kuning dan orange berkembang. Pada saat spesies tanaman etilen mempromosikan amputasi data semen, daun, bunga, atau buah-buahan, petani dapat menggunakan pengocok pohon mekanis untuk memanen ceri dan tanaman lainnya.
jika buahnya disemprot dengan etilen sebelum panen. Absisi daun dapat menjadi keuntungan adaptif. Daun yang mati, rusak, atau terinfeksi akan rontok daripada menutupi daun yang sehat atau menyebarkan penyakit. Tanaman dapat meminimalkan kehilangan air di musim dingin ketika air di lingkungan sering membeku. Gibberellin. Pada tahun 1920-an, para ilmuwan di Jepang menemukan bahwa suatu zat yang dihasilkan oleh jamur dari genus Gibberella menyebabkan tanaman padi yang terinfeksi jamur tumbuh tinggi tidak normal. Jenis hormon ini bernama gibberellin, kemudian ditemukan diproduksi dalam jumlah kecil oleh tanaman itu sendiri. Gibberellin memiliki banyak efek pada tanaman, tetapi mereka terutama merangsang pertumbuhan pemanjangan. Penyemprotan beberapa tanaman dengan gibberellin dapat menyebabkan mereka tumbuh lebih besar dari biasanya. Seperti auksin, gibberellin adalah hormon yang memiliki aplikasi komersial yang penting. Banyak buah anggur tanpa biji disemprot dengan gibberellin untuk meningkatkan ukuran buah. Kemudian ada contoh lain seperti pembuatan bir menggunakan gibberellin untuk meningkatkan kandungan alkohol bir dengan meningkatkan jumlah pati yang diubah menjadi gula dalam proses pembuatan bir. Gibberellin juga digunakan untuk merawat benih karena mereka mematahkan dormansi benih dan mendorong perkecambahan yang seragam. Sitokinin. Sitokinin mempromosikan pembelahan sel pada tanaman. Mereka diproduksi di tunas akar, buah, dan biji tanaman yang sedang berkembang. Sitokinin sangat penting dalam kultur jaringan tanaman di laboratorium. Rasio tinggi auksin terhadap sitokinin dalam media kultur jaringan merangsang pembentukan akar. Rasio rendah mendorong pembentukan tunas. Sitokinin juga digunakan untuk mendorong pertumbuhan tunas lateral tanaman bunga. Asam absisik. Absis ACID atau ABA umumnya menghambat hormon lain seperti IAA. Awalnya dianggap mempromosikan absisi, maka namanya ahli botani sekarang berpikir bahwa etilen adalah hormon absisi utama. Asam absisat membantu membawa dormansi pada tunas tanaman dan mempertahankan dormansi pada bijinya. Asam absisat menyebabkan stomata tanaman menutup sebagai respon terhadap kekeringan. Daun yang mengalami stres air menghasilkan ABA dalam jumlah besar. Terlalu mahal untuk mensintesis ABA untuk menggunakan pertanian. Oke, masuk kepada gerakan tanaman. Tanaman tampak tidak bergerak karena berakar di tempatnya. Namun, fotografi selang waktu mengungkapkan bahwa bagian tanaman sering bergerak. Kebanyakan tumbuhan bergerak terlalu lambat untuk kita sadari. Tumbuhan bergerak sebagai respon terhadap beberapa rangsangan lingkungan seperti cahaya, gravitasi, dan gangguan mekanis. Tropisme adalah respon pertumbuhan yang terjadi secara perlahan, sedangkan gerakan nastik terjadi lebih cepat. Heliotropisme atau disebut dengan pelacakan surya adalah gerakan daun atau bunga saat mengikuti gerakan matahari melintas langit, seperti yang ditujukan pada gambar. Dengan terus menghadap ke arah sumber cahaya yang bergerak, tanaman memaksimalkan cahaya yang tersedia untuk fotosintesis. Gerakan-gerakan ini sebenarnya bukan tropisme, tetapi sejenis gerakan yang terkait.